Salam dan selamat pagi Jemaat HKB Cibubur, dimanapun saat ini Amang, Inang, dan saudara-saudara berada, dan apapun aktivitas kita pada saat ini. Marilah kita sejenak meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Selasa 7 Mei 2024. Firman Tuhan yang akan menyemangati dan menyertai kita untuk menjalani satu hari ini, agar satu hari ini menjadi hari berkat bagi kita semua. Namun sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai Almanak HKBP, firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan kita diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 35. Dikatakan demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Demikian firman Tuhan. Mengasihi musuh, mungkinkah? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kalimat mengatakan jika ada yang lebih baik, maka sebenarnya yang baik saja tidak cukup. Mungkin itulah pesan tersirat dalam firman Tuhan hari ini. Konon katanya selain ciptaan Tuhan yang lain, dunia ini dihuni oleh 3 kelompok manusia. Yang pertama, mereka yang hidup di bawah rata-rata. Kedua, mereka yang hidup di rata-rata. Ketiga, mereka yang hidup di atas rata-rata. Maksud di sini bukanlah soal IQ atau EQ, melainkan soal kualitas karakter, hati nurani, dan kemuliaan hidup seseorang. Sebenarnya hal itu merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada setiap orang dari sejak ia masih dalam kandungan, sebagai titik awal kemanusiaannya. Kelompok pertama adalah mereka yang dengan setia menghiasi dan mengisi hidupnya dengan sikap-sikap yang pasif. Mereka mengetahui bahwa ada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang di dalamnya kemuliaan Tuhan terpancar. Tapi mereka lebih memilih diam atau pasif dan selalu menunda untuk melakukan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Mereka kerap menyaksikan atau melihat secara langsung akan kehadiran nilai-nilai kebaikan dan kebenaran hadir di dalam dunia ini. Hanya saja tidak ada respon dari tiap-tiap mereka. Kelompok kedua adalah kelompok mereka yang melakukan berdasarkan apa yang sesuai dengan harapan dan kepentingan pribadi mereka. Mereka hanya dapat berbuat baik dan melakukan kebenaran jika orang lain sanggup memberikan keuntungan yang lebih besar dari apa yang mereka telah lakukan, seperti prinsip ekonomi, modal kecil, untung besar. Jika tidak, mereka akan memilih diam dan membiarkan semuanya berjalan secara alami. Dan kelompok ketiga, atau kelompok manusia ketiga adalah mereka yang selalu setia melakukan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran sepanjang hidupnya, berdasarkan kasih karunia yang telah Tuhan titipkan dalam kehidupan mereka. Mereka melihat bahwa melakukan semuanya itu adalah sebagai ekspresi dan bukti imannya kepada Tuhan. Hidup di dunia hanya sesaat, sementara dan sekali saja. Semuanya itu adalah kesempatan untuk berkarya, melakukan hal yang pantas dan dapat dilakukan olehnya. Karena jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka waktu ini akan berlalu secara sia-sia dan ia tidak akan pernah kembali saat semuanya telah berlalu. Inilah konsep yang mereka tanamkan dalam hidup mereka. Mereka memahami bahwa hidup ini tidaklah lebih karena anugerahnya semata. Itulah sebabnya mereka sadar bahwa jika ada yang lebih baik, maka yang baik saja tidaklah cukup. Dalam konteks firman hari ini, jika ada musuh,
maka mengasihi orang yang telah mengasihi kita tidaklah cukup. Jemaat Tuhan yang baik, ajaran inilah yang membuat Kristen itu menjadi lebih menarik. Mengasihi musuh. Mengasihi musuh bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Jangankan musuh, mengasihi mereka yang pernah menyakiti, melukai, dan membuat kita kesal saja sulit. Tetapi inilah konsekuensi hidup sebagai pengikut jalan Tuhan. Banyak orang yang gagal melakukannya. Dibutuhkan alasan yang sangat istimewa untuk melakukannya. Alasan yang tepat adalah karena status kita sebagai anak-anak Allah. Karena anak-anak Allah pasti akan melakukan sesuatu yang sesuai, yang seperti Bapaknya lakukan. So, mengasihi musuh akan mungkin kita lakukan karena kita adalah anak-anaknya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih sayang-Mu yang aku boleh terima dan nikmati di pagi ini. Engkau mengingatkan aku untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Bapa, kuasai hati dan hidupku untuk selalu melakukan kasih-Mu. Amin. Selamat beraktivitas sama Inang. Horas.